siapa promotornya saya, anggotanya siapa Pak Uyun sama siapa? Bu Dokter Ipa. Oh Ipa ya. Saya nomor Bu Ipa udah hafal ya. Kalau punya tolong di WA Pak Isma, Bu Ipa. Baik, Kalau Pak Uyun udah. siap Pak Prof. Ih, Assalamualaikum Bu Dokter. Pak Dokter, Bu Uyun. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Damang. Alhamdulillah, Assalamualaikum. saya Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah. Apunten Damang. rengseng uji di S2, apunten Prof. Abdi Oh, Masya Allah. atas tapinya. Parantos, Prof. Alhamdulillah. Kantun saha kantun Pak Uyun ya. Oh ya, Pak Uyun mah. Pak Saya Uyun mah pasti muncul tiba-tiba. Karamang sadayana. Alhamdulillah, Haji, saya Bu Uyun. Mangga pemulihan biasa Haji. dikawitan ini. 70 Pak Uyun aduh ya. Aduh, kade atuh. Aduh. Siapa lagi ya gitu. Insyaallah Pak Prof. Orang dikawitan aja. Mohon. Ya, Pak Isma tolong dipersiapkan kertasnya untuk catatan. Mohon. Kalau bisa direkam ya karena mungkin banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Siap. Catatan dan kemudian saran masukannya diperhatikan dengan baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini Senin tanggal 11 Juli 2026 13. saya mendapatkan tugas untuk memimpin
sidang tertutup, sidang bimbingan bersama ya, atas nama Pak Ismail Ardiawan ya, Betul. Ismail Ardiawan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan tim pembimbing sebagai berikut. Yang pertama, saya Profesor Dr. Jinana Herdiana Abdurrahman, MN, selaku promotor. Yang kedua, Bapak Dr. HR Sufyan Sauri, MMPD, selaku promotor. Yang ketiga, Ibu Dr. Randa Ipah Khadijah, MPDI, selaku anggota promotor. Tentu saja yang saya banggakan Pak Ismail Ardiawan ya. Sehat ya Pak Ismail ya. Alhamdulillah saya Pak Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini adalah bimbingan bersama, ini dalam rangka menyamakan persepsi ya. Pak Ismail, persepsi di antara kami bertiga dan Pak Ismail sendiri. Oleh karena itu tolong disiapkan, disimak dengan baik, dan dicatat baik saran masukan dari tim promotor ya. Yang pertama saya persilahkan Ibu Dr. Anda Ipah Khadijah MPDI untuk menyampaikan saran masukannya dan perbaikannya. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita tazimi Profesor Dr. Haji Nana Herdiana MM selaku Ketua Promotor dalam pembimbingan Pak Ismail Ardiawan sebagai promopendus ya Prof. Begitu. Baik, yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. HR Sufyan Sauri MMPD sebagai promotor, beliau senior di Pasca, luar biasa keilmuan dan dedikasinya, begitu ya. Sehat selalu Bapak, insya Allah ya. Tentunya yang kami banggakan adalah Pak Ustadz Ismail Ardiawan. Beliau tuh luar biasa kinerja akademiknya ya Prof. Bimbingannya rajin dan sebagainya. Namun dicerewetan Prof sama saya, Ustadz sudah sampai mana? Terus begitu ya. Alhamdulillah akhirnya sudah ada di penghujung perjuangan akademik, walaupun baru semifinal barangkali ya, semifinal belum ke final. Insya Allah berkat perjuangan dan juga dedikasinya, insya Allah akan mencapai sesuai dengan yang kita harapkan bersama, begitu ya. Baik, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan dalam pembimbingan bersama hari ini dan semoga Pak Ustadz Ismail Ardiawan bisa menerima perbaikan atau saran-saran yang kami berikan bertiga, begitu ya. Baik, Prof, izin saya memberikan sedikit koreksi di bab 2. Ini berarti yang berjudul Manajemen Program Pelatihan dan Pembimbingan Kesadaran Beragama dalam Meningkatkan Ibadah bagi Lansia, begitu ya. Ini nampaknya ada yang harus ditambahkan, yaitu lansia, mohon maaf, secara alamiah itu kembali ke masa-masa dahulu ya, masa-masa anak-anak itu ada sisi arah ke sana. Alangkah baiknya misalnya di sana adalah ditautkan dengan materi atau teori yang disampaikan atau yang diutarakan oleh imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali ya, itu saja. Yang di situ adalah pembentukan akhlak mulianya, begitu. Ini nampaknya belum tersampaikan di sini. Nah, pembentukan akhlak mulia ini terdiri dari 3 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah berkisar mengenai mujahadahnya, berarti pembiasaannya ya, begitu.
dan keteladanannya yaitu uswah hasanahnya harus betul-betul disampaikan agar beliau-beliau itu masa-masa keemasan atau masa lansia itu betul-betul ada uswah hasanahnya begitu ya untuk dicontoh baik oleh mereka maupun oleh kelompok mereka barangkali dan juga anak-anak cucunya barangkali begitu ya. Yang ketiga adalah unsur muraqabahnya yaitu pengawasannya. Pengawasan di sini berarti merasa diawasi dan sebagainya. Berarti silakan Ustadz Ismail Ardiawan mencari buku yang teorinya pembentukan karakter Islami di situ, Pak. Supaya mereka kembali di masa-masa usia senja itu kembali ke karakter Islaminya. Jangan sampai muncul apa itu istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang terkenal di masa sepuh itu ada belikannya, pemarahnya dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan metode pelatihan ini akan menyadari bahwa apapun kita itu ada nilai-nilai muraqabah yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertindak, bersikap ataupun berbicara begitu ya. Nah, ini untuk sementara barangkali Prof teori yang perlu dilengkapi di bab 2. Demikian Prof. Terima kasih untuk sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ipah ya, luar biasa. Yang lainnya tidak ada Bu Dr. Yang lain mengikuti Prof. Silakan Pak Dr. Uyun dulu, silakan. Terima kasih ya Bu Dr. Ipah. Selanjutnya saya undang Pak Heru Sugiyarsauri untuk menyampaikan saran masukan dan perbaikannya. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. H. Nana Herdiana MM sebagai Ketua Tim Promotor. Yang saya hormati Dr. DRA Hajah Ipah Hodijah MPDI sebagai anggota yang kami banggakan. Pak Ismail Ardiawan, selamat ya Pak Irman ya. Ini bukan ujian, tapi penyamaan persepsi saja. Dalam konteks bimbel atau laporan hasil gitu ya, hasil penelitian sangat dimungkinkan ada perbaikan secara berkelanjutan karena Pak Isma ketiga yang dipimpin oleh saya Pak Prof Nana, Ibu Hajah Ipah dan saya bertanggung jawab mengusung Bapak ke ruang publik yang lebih luas. Satu ujian tertutup yang tentu saja ada penguji dalam dan luarnya, gitu ya. Nah, Pak Prof Nana dan tim bertanggung jawab atas performa tata tulis dan substansi. Terima kasih Bu Ipah barusan sudah menyampaikan kritik ya, masukan ya. Nah, sama saya juga. Saya akan mencoba di tata tulis aja ya dulu Pak Ismail ya. Nanti Siap. coba di ucapan terima kasih Pak Ismail ya. Ucapan buka ucapan terima kasih. Nah, ada yang kelewat seharusnya nomor 2-nya belum Prof Nana tapi dekan PAI dulu ya. Nah, nah, gitu ya. Sama Dr. H. Humam, bla 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 bla, sebagai dekan PAI, baru yang lainnya ya Pak ya. Siap, Pak. Diucapkan terima kasih. Saya kira bab satunya nggak ada koreksi, langsung bab 2 Pak. 29, halaman 29 ya Pak ya. Coba halaman 29. Nah, udah. Udah, Pak. Udah. Bab 2 kajian, beri judul Pak. Nah, supaya tidak melebar kemana-mana gitu ya. Judul manajemen program pelatihan bla 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 nya sampai betul siap harus diberi judul gitu ya karena kita membatasi diri gitu ya membatasi kajian pustakanya jangan sampai melebar kemana-mana oke lah. Nah tadi isinya udah oleh Ibu Dokter Ipah jadi koreksi saya langsung ke lihat halaman kisi-kisinya langsung ya Pak ya. Nah 104 Pak, lihat Pak 104. Siap, Pak. Udah 104 instrumen, kisi-kisi instrumen penelitian. Ada. Ada, Pak. Nah,
Bapak, ini adalah jangkarnya. Kalau istilah keren mah roadmap-nya ya. Jadi bahasan di bab 4 ya tentang temuan penelitian jangan keluar dari sini ya. Nah, ini eh, apa patokannya ya, patokannya. Ketika Bapak apa mah rubriknya perencanaan program pelatihan dan pembimbingan bla bla bla, bahasanya satu tentang mempersiapkan pembimbingan ya. Nah, itu ya. Yang Ya. kedua membahas tentang modul sederhana. Yang ketiga yang keempat sarana prasarana. Yang kelima metode ya. Di temuan penelitian harus ini gitu ya. Kalimat awalnya harus diawali oleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi demokrasi tentang, pokoknya, satu mempersiapkan pembimbingan bla bla. Di akhir alinea beri coding sheet di CL, umpamanya A, umpamanya pimpinan B, Ustadz C, ABC. Jadi itu sebagai confirm ya. Logikanya ya bermain logika karena ini karya ilmiah. Di temuan penelitian ya. Nah, Bapak itu tidak boleh ada intervensi ya. Harus berdasarkan ini datanya ya observasi wawancara dan setelah diresumekan gitu ya. Plak simpen. Makanya supaya tidak ada kesan opini, Bapak sedang beropini, diawali dengan pernyataan berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi tentang semuanya Hmm. persiapan pembimbingan. Nah, itu ya bla 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 berdasarkan pimpinan sana dan pengalaman. Di akhir paragraf bukan paragraf alinea kurung CL A A titik A B C CL itu catatan lapangan ya Pak ya Hmm. sebagai konfirmasi itu bahwa Bapak tidak sedang beropini tapi hanya menampilkan fakta, data, dan informasi yang didapat dari informan atau narasumber. Jadi jangan keluar dari ini ya Pak ya. Nah, Baik. coba buka di 118. Nah, Bapak masih langsung tidak ada hubungannya dengan ini. Ganti aja ya Pak ya. Karena ini akan jadi kritik oleh penguji dalam dan penguji yang lain atau yang membaca. Kenapa kisi-kisi diabaikan? Begitu ya Pak ya. Padahal kisi-kisi itu penting. Bapak kan sebagai apa guru ya. Guru itu selalu membuat kisi-kisi soal. Jadi soal itu harus berbasis pada kisama. Ini juga ya ada kisi-kisi penelitian. Pembahasannya tidak boleh keluar dari kisi-kisi. Nah, dari mana dasarnya kisi-kisi? Dasar kisi-kisi dari pembatasan masalah. Pembatasan masalah, makanya harus ada indikator-indikator yang diturunkan ke indikator di kisi-kisi penelitian. Nah, ini harus ada ditagih nanti di temuan penelitian. Ditagih lagi di pembahasan. Nah, cuman di bagian pembahasan, nah sama ya Pak ya, pembahasan. Nah, pembahasan. Coba halaman berapa pembahasan itu? Nah, halaman berapa ya? Nah, ini coba buka halaman 147 Pak. Baik, siapa sudah? Udah Pak, ketemu. Sudah, Pak. Ya, Pak Ismail. Nah, jadi, betul benar. Perencanaan program bla bla bla, resumekan temuan penelitian ya. Nah, kemudian kopi di bab 2 tentang teori perencanaan atau yang lain. Kopikan lagi kebijakan yang relevan, komentari oleh Bapak ya. Apakah temuan lapangan sudah sesuai dengan teori? Tidak sesuai dengan teori, mendukung teori, tidak ada hubungannya dengan teori. Sudah selaras dengan kebijakan, tidak selaras dengan atau tidak ada hubungannya dengan kebijakan tergantung Bapak. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini. Nah, dari eh, ini ya yang barusan gitu ya. Komentar Bapak tentang perbandingan dengan bab 2 itu sebagai entry point ya Pak ya.
untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Nah, ada kritik di kesimpulan tidak boleh ada teori lagi, bukan berhubungan dengan teori, tapi membandingkan dengan teori karena kita belum bisa, terus terang ya, di Uninus ini belum bisa Estilu itu menghasilkan dalil atau teori gitu ya, sehingga membandingkan saja dengan teori dengan kebijakan. Tapi perbandingan kan boleh boleh sama, boleh tidak, boleh bertentangan juga boleh, begitu ya Pak ya. Ini eh, mohon maaf ya Pak ya, saya terlambat mungkin ya. Nah, beritahunya ya. Nah, tapi masih ada waktu ya Pak ya. Tetap aja berpegang. Jadi temuan lapangan berpegang pada kisi-kisi penelitian. Nah, kemudian di pembahasan, resumekan pembahasan pertemuan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, kopikan teori di bawahnya sebagai reviewnya. Jadi di pembahasan direview atau disorot atau dipotret oleh teori, komentari oleh peneliti. Sudah sesuai dengan teori, tidak sesuai, ada hubungannya mendukung teori, tergantung Bapak ya. Nanti itu hak Bapak ya untuk komentari ya. Dan nanti akan dijadikan kesimpulan. Makanya langsung ke bab 5 ini ada hubungannya ya, bab 5 ya, dari hasil pembahasan apa bab 5 umpamanya umpamanya simpulan umum ya, simpulan umum manajemen program pelatihan dan pembimbing kesadaran beragama dalam meningkatkan ibadah bagi lansia umpamanya telah sesuai dengan teori, telah sesuai umpamanya ya, boleh saja tidak sesuai, boleh saja mendukung gitu ya. Contoh, telah sesuai dengan teori teori atau tahapan teori JRTRI ya. Nah, kemudian dan juga selaras dengan kebijakan pendidikan karakter umpamanya ya. Entah baru ada boleh namunnya ya, boleh koreksi ya. Nah, tapi harus padat ya. Di kesimpulan khusus padat ya, Pak ya, di juga sama ya, sama. Kaitkan dengan teori, tapi tidak berteori ya, hanya mengkaitkan dengan teori dan kaitkan dengan kebijakan. Boleh. Karena ada 7 yang bisa dipakai gitu ya. Satu bisa dengan eh, apa sistem nilai bisa dipakai nge-review bisa ya. Dengan teori bisa, kebijakan bisa, penelitian terdahulu biasanya ada 7. Cuman jangan 7 lah, 2 aja biasanya teori kebijakan atau sistem nilai, ya, sistem nilai. Jadi direview lagi nanti ya Pak ya hasil oleh Bapak nanti komentari oleh Bapak. Itu hak Bapak untuk komentari ya Pak ya. Karena karya ilmiah. Nah, kemudian di novelty ya, novelty ini harus ada judul ya Pak ya, harus ada judul di halaman 192 judul ya. Nah, novelty tentang apa gitu ya, udah bener ada gitu ya. Nah, bagannya di atas bagan itu harus ada gumul. Bukan visualisasi model, tapi judulnya dulu ya Pak ya. Judul model hipotetik tentang manajemen. Karena ini modelnya bukan bukan model yang pure udah asli. Karena kalau model harus diuji cobakan gitu ya. Minimal 2 semester gitu ya, 2 semester. Tapi ini baru model hipotetik. Makanya beri judul model hipotetik manajemen program pelatihan dan pembimbingan kesadaran bla 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 gitu ya, supaya orang tidak bertanya ini model atau baru hipotetis. Nah, ini baru model hipotetik, artinya model yang perlu diujikan kembali gitu ya. Nah, itu. Nah, begitu intinya. Jadi saya hanya mereview dari perspektif ini ya, kisi-kisi ya, kisi-kisi. Jadi Pak Isma dengan mudahnya kan lihat aja kisi-kisi. Judul besarnya perencanaan program, subjudulnya 1 mempersiapkan pembimbingan, 2 subjudul. Nah, kemudian tanyakan ke pimpinan pesantren, ustadz peserta, lalu jangan percaya. Kemudian observasi,
cari dokumentasinya. Nah, begitu ya. Makanya itu ada di catatan lapangan, begitu. Ini udah baik lah. Oh, ini udah cukup baik lah. Paling seminggu juga bisa lah, seminggu juga bisa. Udah. Nah, asal Bapak berpatokan pada kisi-kisi. Nah, Siap. kisi-kisi ya, kisi-kisi. Nah, begitu. Karena dalam penelitian disertasi yang dikembangkan oleh Uninus gitu, satu jangkarnya itu ada di pembatasan masalah, pembatasan masalah, indikator. Dari indikator di breakdown menjadi kisi-kisi, dari kisi-kisi di breakdown menjadi temuan, pembahasan terus saja begitu ya, terus saja sampai. Artinya ada linearitas, ada benang merah ya. Eh, saya kira ini udah bagus lah, tinggal biasa ada itu ya. Sampai nanti di ujian tertutup juga pasti ada koreksi dari penguji dalam ya dan penguji luar biasa karena kita kadang-kadang apa lupa dari pantauan kita ya. Nah, lupa ada ya yang lewat dari pantauan kita. Oh, oleh penguji dalam ini. Nah, seperti halnya tadi oleh Dr. Najah Ipah. Oh, di bab 2 ada yang kurang. Nah, itu semacam begitulah. Terima kasih, Bu Haji. Nah, artinya Bapak punya waktu mungkin 15 hari lah concern. Nah, terus belajari lagi kisi-kisinya ya. Nanti temuan penelitian itu tidak boleh keluar konteks atau tidak boleh keluar dari kisi-kisi gitu ya. Karena orang lain akan melihat samanya seperti temuan penelitian itu direviewnya itu oleh kisi-kisi, direviewnya standarnya ya. Oh iya kok beda gitu ya. Nah itu ya. Itu memang udah pakemnya begitu ya, pakemnya. Saya kira saya kira cukup ya Pak Ismail. Selamat Pak Ismail, bekerja terus. Langkah, dua langkah lagi ya, tertutup dan terbuka. Tapi ada karakteristik calon doktor. Satu, ketelitian ya. Dua, konsistensi dalam menerapkan terminologi atau istilah-istilah yang Bapak kembangkan di ruang karya ilmiah. Terima kasih. Mangga nyakeun pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Heri Persauri MNPD yang sudah memberikan saran masukan perbaikan. Selanjutnya saya selaku pimpinan sidang juga selaku promotor punya kewajiban untuk mengoreksi lagi atau mungkin bertanya ya Pak Ismail. Baik, Pak Prof. Yang pertama, Pak Ismail tolong mana covernya. Ini program Magister Pendidikan Agama apa Fakultas Agama Islam ya? Siap, Pak Program Prof. ya. Nggak benar ya? Kalau di saya itu program doktor. Mohon maaf ketika saya kasih ke print di depan itu Fajar Mulia itu kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Randi katanya yang salah fotokopinya. Jadi memakai cover Magister Pak Prof. Salah dalam printan. Ya, seharusnya kan dokter kan? Doktor, betul. Betul. Jadi program dokter itu ya. Betul Pak Prof. Atau fakultasnya di atas. Fakultas Agama Islam, program dokter PAI Universitas Islam Nusantara. Ini tolong diperbaiki ya. Baik, siap Pak Prof. Ini dalam cover Magister Pendidikan baru S2. Iya. Mundur deui. Kemudian berikutnya, ini di abstrak sistematikanya sudah betul ya, sudah dipelajari lagi. Dulu kalau tidak salah ada perbaikan-perbaikan. Siapa Prof? Kemarin pada saat Sistematikanya, ya. Iya. Kemudian ini ada di kata kuncinya manajemen pelatihan, pembimbingan ibadah, kesadaran beragama, lansia, pesantren, lansia. Kenapa ada pesantren lansia ya? Tempat-tempat kalau tidak salah tidak perlu ya, Pak Dokter, Pak Gerwir. Dikoreksi lagi ini abstrak.
termasuk di abstrak yang bahasa Inggris. Ini ada abstrak bahasa Arab ya. Betul. Nah, ini bisa dibaca nih, calon dokter PAI. Siap. Bisa, Pak Prof. Saya baca ya. تنطلق Ya, هذه الدراسة من ظاهرة التزايد المستمر في أعداد الكبار السن المسنين في إندونيسيا وما يترتب على ذلك من تحديات متعددة بالأبعاد، لا سيما الفجوة الواضحة بين الاحتياجات الروحية والنفسية في المراحل الخاتمية ya من cukup, العمر cukup, ومدى cukup, الفرائض. cukup ya, bagus. Kemudian tadi udah ada koreksi ya. Kemudian, halaman berapa nih? Halaman eh, salah. Ucapan terima kasih ya di halaman berikutnya. Ya, Di halaman berikutnya ucapan terima kasih tadi udah ada yang koreksi. betul. Siap, siap, Pak Prof. Ini bukan Desember 2025 ya, disesuaikan tuh Siap, Prof. Kemarin. ya. Ya, Jadi Juni 2026. Kalau ini perbaiki, ini sepertinya belum beres sudah buat ucapan terima kasih. Kalau siap, Pak Prof. perbaiki ya. Siap. Tadi sudah diperjelas ya oleh Pak Dr. Yun. Jadi disatukan judulnya ya, Pak Dr. Kajian pustaka, berbawahnya manajemen program pelatihan dan pembimbingan kesadaran beragama dalam meningkatkan ibadah bagi lansia, begitu ya, Pak Dr. Yun? Ya, ya, gitu ya. Ini judul disalin Ya, lagi, udah ada judulnya. ya, supaya tidak kemana-mana pengertian apa kajian pustaka. Siap. Kemudian yang bab 3 metode penelitian, bukan metode penelitian ya, prosedur penelitian. Ya, itu Prof. Abi kalangkung tah. Alhamdulillah, teman. Yang mana? Oh iya, prosedur penelitian ya. Baik, Pak Kalau Prof. ya, terlalu diperbaiki, bukan metode penelitian, tapi prosedur penelitian. Kemudian berikutnya bab 5, ini tidak ada implikasi. Ya, Baik, baik. di bab 5 setelah saya baca, di bab 5-nya nggak ada implikasi, dan memang tidak ada Ya, implikasi. Jadi bab 5 simpulan, koma, rekomendasi, dan produk penelitian. oh, nggak Ya, ada implikasinya, Pak Prof ya? implikasinya Samaran. tidak ada. Oh, Termasuk di dalamnya tidak ada kalau tidak salah. Kalau dicek lagi ya. baik. Itu diperbaiki, kemudian berikutnya ya, bab 3 prosedur penelitian ya halaman 81 kalau Siap, diperbaiki. siap, Pak Prof. Kemudian implikasinya tidak ada ya. Apa Siap. itu? Iya, Bab 5. Kemudian bab 5 implikasinya dihilangkan halaman 170. siap. Baik. Hilangkan. Kemudian di dalamnya juga tidak ada. Rekomendasi. Kemudian terpusaka. Baik. Ada benar ya? Ahmad Betul. Ahmad Musliha, Toha, Mustafa ya, Ahmad Danja, Ahmad ini sesuai dengan abjad ya, A, B, C. Betul. Ya, kemudian halaman 200, ini kenapa ada loncat-loncat? Antara news itu diambil dari mana? Itu yang saya ambil dari ini, Pak Prof, dari website. Memang belum saya klasifikasikan. Insya Allah Ya, setelah perbaikan ini ya, saya klasifikasikan antara ya, buku, ini jurnal, dan... digabung dengan buku ya. Oh, digabung dengan buku ya?
Ya, maksudnya ini Bapak juga buka buku ya, oh terpisah, jurnal ya, Betul, saya belum jurnal. betul, saya belum klasifikasikan, Pak Prof. Saya belum Ya, buka buku. jurnal halaman 199, tolong ini juga diperbaiki. Itu kalau jangan huruf kapital nih, yang halaman 199 Baik, paling bawah apa nih? baik, Biasa aja normal aja ya. Jangan huruf baik, kapital. Kemudian halaman 200 antar juz, kan loncat begini ya. baik, Kemudian anam, anam Aceh. Jadi jurnal loncat ke pendidikan, loncat lagi Islam. Ini jangan loncat-loncat penulisannya ya. Termasuk baik. Azhari, penulisannya juga loncat-loncat. Ya. Kemudian judul apa? Ini kalau menurut saya huruf biasa aja, jangan huruf besar ya. Baik, Ini. Kemudian yang lain juga begitu, biasa saja. Halaman 202 masih ada yang loncat-loncat juga. baik. Tolong diperbaiki ya, Siap. Pak ini. Ya, itu beberapa hal yang harus dikoreksi. Baik, Pak Prof. Kemudian Bapak juga harus menguasai, ini kan manajemen program pelatihan dan pembimbingan kesadaran beragama dalam meningkatkan ibadah bagi lansia. Saya Betul. minta penjelasan nih Pak Ismail, bagaimana program manajemen program pelatihan yang dilaksanakan itu di masing-masing pesantren. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya jelaskan, Pak Prof. Ya, Sebenarnya kenapa adanya apa namanya program daripada eh, penelitian ini, saya melihat memang adanya gap ketika kita melihat di masyarakat gitu ya, ketika eh, kebutuhan akan spiritualitas lansia ini tidak terwadahi dengan baik. Nah, kemudian ketika saya melihat ya alhamdulillah di kampung kita kita beri tahun 2022 sampai dengan saat ini dengan alumni kurang lebih ada 4 ribuan. Kemarin bulan kemarin pun ada 135 orang bahkan dari luar luar Jawa, ada yang dari Padang, Sumatera berbondong-bondong untuk mencari mencari apa mencari pelatihan bukan pelatihan atau ya semacam kajian yang khusus untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Nah, eee, akhirnya saya tergerak untuk menuliskannya ini dalam bentuk, ranah akademisi karena memang ketika saya cari-cari di, Google dan sebagainya, tidak banyak memang mengenai pesantren lansia ini, terlebih untuk pendidikan apa namanya, manajemen pelatihan, seperti itu. Dan saya dapatkan di Bogor dengan di Bandung, yaitu Bandung tentunya dengan namanya Pesantren Masa Keemasan di bawah Agim, dan di kami di sini di Bogor gitu ya dengan nama Pesantren Husnul Khotimah dengan tema merencanakan kematian dan akhirat yang indah. Eh, Ketika saya melihat Pak Prof dan ini hasil kita dari dengan apa namanya berbagai lembaga juga miris sekali ketika mereka datang ke sini tidak bisa mengeluhkan tidak bisa baca Quran, mengeluhkan kemudian sholatnya juga mohon maaf eh, kadang paham apa namanya tidak tidak terlalu mereka hayati dan khusyuk gitu ya. Pun demikian ketika wudhunya pun ternyata masih banyak yang salah gitu ya. Akhirnya dari sinilah kemudian eh, saya berniat gitu ya untuk membukukan dalam bentuk gaya model. Alhamdulillah juga kemarin ada 3 lembaga datang ke kampung kami, ke kampung Mapiro ini Pak Prof, khusus dari Hidayatullah juga bertanya khusus untuk menjadi studi tiru gitu ya. Bagaimana sih manajemen program pelatihan ini? Ketika saya ingin misalkan mengadakan program ini di tempat saya, bagaimana step pertamanya dan sebagainya. Akhirnya kami pun ya based on apa pengalaman menyampaikan ini kepada mereka semua. Nah, maka dengan adanya 2 lokus yang saya dalami ini memang bukan studi komparatif ya, Prof, namun studi
studi kasus untuk mengayakan bahan penelitian gitu. Bukan untuk membandingkan mana yang baik-baik dan tidak, karena tentunya ada kekurangan kelebihan, namun bagaimana kayaknya program lansia ini dan tawaran untuk bisa menjadi bahan program ke depan jika ya ada yang ingin. Makanya hasil harapan saya sih hasil daripada disertasi ini menjadi model nantinya Pak Prof dan Pak Dokter semua Ya, model. jadi yang barusan dipaparkan oleh Pak Ismail itu latar belakangnya, backgroundnya, latar belakangnya ya. Betul. Sehingga mengadakan yang saya tanyakan, saya ingin tahu bagaimana manajemen pelatihan dan pembimbingan yang dilaksanakan di masing-masing pesantren ya. Baik. Kalau untuk pelatihannya dan kegiatan ataupun kajian di masing-masing lembaga ini cukup khas ya Pak Prof. Pertama, terkait dengan durasi waktu. Untuk PHK ini dia hanya 5 hari dengan sistem tematik. Jadi dengan sistem berlevel. Contoh level pertama merencanakan kematian dan akhirat yang indah, yang isinya kita memahami apa sih yang menjadi problematika dari lansia ini. Pertama, kita ya memang itu kita combine-kan, pemateri pun kita sampaikan bahwa bukan hanya dari segi kognitifnya saja kita sampaikan, namun harus menyentuh pada inti daripada hati, yaitu tazkiyatun nafsnya. Kenapa? Contohnya pertanyaan-pertanyaan yang itu memancing kita untuk berpikir dan merenung, Pak Prof. Kenapa sih kita masih hidup, gitu ya? Sedangkan generasi ataupun seanteragan kita sudah meninggal. Apa hikmah di balik Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup? Dan kemudian kita padankan dengan Al-Quran dan Sunnah melihat itu. Kemudian ketika ditanya, ibu bapak kapan mati? Banyak dari para jamaah mengatakan tidak tahu, gitu ya. Wallahu alam. Kami sampaikan, Pak Prof, mohon maaf, saya sampai beda sekali rasanya kalau kita hanya mengatakan tidak tahu, namun kalau kita jawab sudah sangat dekat, kan sangat beda sekali. Jadi kematian ini sudah sangat dekat. Bahkan ketika saya sampaikan kepada mereka, kapan kita mati? Jawab dengan 3 kali dengan anggukan kepala, sudah sangat-sangat dekat. Dan beda rasanya dengan yang pertama, ketika kita menjawab tidak tahu dengan geleng-geleng kepala, bahkan mungkin diiringi dengan senyum. Itu tandanya kita tidak mau tahu dengan kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya mengatakan ayat pertama itu iqtarabatil linnasi hisabahum fahum fi ghaflatin mu'ridun, dan telah sangat dekat hisabnya sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Artinya, lalai di sini apa? Lalai dalam mempersiapkan hisabnya. Kita sibuk dengan dunianya, 60 tahun Ya, kita hidup dan jadi sebagainya. kalau ada yang bertanya kapan mati, jawabannya Sudah sangat dekat, Pak Prof. sudah dekat. Jangan tidak tahu Ibu Ipa, Ya, sudah Sudah sangat dekat. sudah dekat. dekat. Dan beda Iya, banget Pak Prof feel-nya ketika kita semua nanya, jawab sudah sangat dekat, beda dengan tidak tahu, beda di hati iya. itu. Dan itulah yang kita kita kemudian ajarkan pada mereka. Hmm. Artinya kita harus bersiap. Mohon maaf untuk hidup kita dari mulai sebelum lahir sampai mungkin nanti tua memikirkan bagaimana hidup. Tapi lupa untuk bisa hidup enak gitu ya, apa mati enak. Untuk hidup saja pengen enak, tapi lupa untuk mati enak. Nah, mati enak itu dengan 3 hal. Kita perjuangkan, kita kemudian usahakan, dan kita biasakan. Dan itu ada dalam program 5 hari itu. Itu yang pertama, ya kalau di PHK Pak Prof. Nah, kalau di Darut Tauhid, karena memang dia mau mukim 40 hari, yang saya lihat di 40 hari di Darut Tauhid ini memang dia sifatnya, mohon maaf, lebih kepada pembiasaan dengan konsep 3 hal tadi, takhalli, tahalli, tajalli, ya, mengusung konsep metode dari Imam Al-Ghazali. Dari mulai, memang saya lihat kalau di bertauhid lebih ke banyak kognitifnya, ya. Jadi kajian. Nah, kalau di PHK itu lebih banyak kita merenungnya, Pak Prof, dengan sentilan-sentilan pertanyaan, ya, dengan sentilan-sentilan pertanyaan. Contoh kita sampaikan juga, Ibu Bapak kenapa eh, kita pengen banget ibadah, tapi kok susah banget? Kenapa? Oh, ternyata karena ada 7 halangan kita untuk susahnya mendekat pada Allah. Nah, itu dibahas selama 5 hari itu. Ini yang pertama untuk segi durasi. Adapun untuk pelaksanaan,
manajemen sendiri, Pak Prof dan Bu Prof serta Pak Dr. Uyun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat sistem daripada dua lembaga ini sudah menerapkan eh, teorinya si Terry ini, KR Terry, itu POAC, adanya planning, organizing, dan actuating serta controlling. Salah satunya kalau di PHK itu dari segi persiapan, ya, persiapan itu sudah disiapkan dari mulai kurikulumnya, kemudian rapat Hamin Hamin 5 pertemuan itu sudah Ya, tim gencar dan kalau di sebagainya. Bogor berapa hari Pak Isma? 5 hari Pak Prof, 5 hari. Kalau di betul. Darut Tauhid 40 hari. 40 hari. Itu tidak pulang-pulang ya? Eh, Kalau dari Tauhid hanya libur setiap Jumat. Jadi orang tua, anak-anak bisa melongok ke apa namanya orang tuanya, karena mereka kan pesantren mukim Kalau menengok anak-anak yang di rumah bisa menengok hari Jumat ke ke pesantren. Darta, betul. Kalau di Bogor, Kalau di Bogor karena sifatnya kan cuma 5 hari, nah, jadi nganterin pulang lagi. Nah biasanya Pak Prof lucunya nanti si ibu dan nenek-neneknya ini ya, orang tua ini ketika di rumah mereka akan banyak tuh cerita tuh ke anak-anaknya. Opa, oma tuh gini, gini, gini. Akhirnya pada pertemuan nanti PHK level 1 di yang kedua ngajak anak-anaknya lagi untuk hadir. oke. Itu ada Seperti itu. level-level gitu. Betul. Nah, level ini sesuai dengan konsep tadi, Pak Prof. Sesuai dengan konsep Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menerapkan tadrij bertahap. Di level pertama, kita namanya tuh merencanakan kematian dan akhirat yang indah dengan apa namanya kajian. Disertasi diungkap nggak itu? Disampaikan ya? Saya sampaikan, namun mungkin tidak secara materinya, melainkan lebih kepada manajemennya karena yang saya lihat dan dalami di disertasi ini hanya pada tatanan manajemen programnya, Pak Prof. Kalau Ya, untuk umurnya materinya sabar belum. tahunan anu di Bogor. Tercatat yang di Bogor yang paling muda usia 17 tahun, yang paling tua 93 tahun. Karena kami sampaikan, Pak Prof, ternyata pesantren di Bogor ini diperuntukkan bukan untuk lansia, melainkan bagi yang akan mati. Ya, Mari Prof, kita ikut Prof program tersebut Prof. dengan senang Ayo, hati, ayo, ayo, dengan senang hati. Jadi saya kira Ayo di ayo. TikTok di dokter, mana-mana Pak sudah Haji banyak. Uyun, ayo. Mumpung Pak Isma jadi pengelolanya, nanti kita Ya, dengan diawasi senang hati. kan? Supaya mengingat kematian ya Prof ya, Iya, kita iya. mena dunia. Berapa Pak Isma berapa biayanya per hari? Ada infak itu khusus memang kita seluruhnya untuk kegiatan 1,5 Prof. Dengan Satu 3 kali minggu. makan, 2 kali snack, kemudian tidurnya dengan spring bed, ada water heaternya, Ya, ya. lingkungan juga nyaman, Yang di Bogor seperti ya, itu. yang di Ya di Bogor, Bogor. betul, Yang di Bogor 1,5 juta. betul Pak Prof. Kalau untuk Halo, yang, ya, kalau untuk yang di PMK, yang di Agim itu 7,5 juta, 7,5 juta yang karena 40 hari. mahal ya. Kalau Ya, di Bogor 1,5 juta 1 minggu ya, 5 hari. betul, 5 hari. Dan ini cocok untuk bagi yang masih aktif, Pak Prof. Tinggal mungkin cuti 5 hari aja. Ya 5 hari ya. Libur. Betul. Untuk mengingat mati ya. Mudah-mudahan husnul khotimah Pak Uyun. Amin. Ulah, Amin. Banyak ulah sekali, Pak ngadol, Prof. Kemarin juga ulah dari tidur yang wae. Bandung. Pak Uyun tidur wae dah. Ngiringan, Aduh. ngiringan. Ya, 1,5 juta ya. Alhamdulillah. Mungkin ke dosen mah ada diskon, Pak. Ibu Ipan. Siap, Pak Prof. Siap, siap, Pak Prof. Nanti saya insya Allah uruskan, mudah-mudahan nanti kalau tinggal Pak Prof dan Bu Dokternya bersedia atau tidak, nanti saya bisa uruskan. Ya, Alhamdulillah. insya Ya, Allah nanti masalah waktu ya Pak Dokter Uyun ya. Tapi dipisahkan antara perempuan dengan tentu laki-laki. dipisah. Jangan Jadi digabung lah. iya, jadi niatnya, uniknya Pak Prof, kegiatan ini tuh tidak perlu, mohon maaf ya, gedung besar. Yang penting adalah tempat tidur, hanya 3 sebenarnya. Dari kegiatan ini saya lihat SDM, adanya tim pengampu, pemateri, dan juga panitia. Yang kedua, sarana prasarana, gitu ya. Yang kemudian sarana prasarana ini yang menunjang lansia, mohon maaf kayak tempat tidur. Nah, makanya di kita pun nanti kalau ke sini Pak Prof hanya di masjid. Jadi masjid kita gede memang. Jadi
nama masjidnya Masjid I'tikaf, diperuntukkan untuk i'tikaf. Di dalamnya ada kasur-kasur, kemudian juga tempat makannya di samping masjidnya, WC-nya juga water heater. Jadi kita siapkan itu. Nah, makanya banyak yang studi tour ke kampung ini, bagaimana sih caranya kalau ingin tempatnya ramah lansia, ya kami tinggal langsung ajak aja keliling. Ini WC-nya kayak Ya, gini, gitu super, ya. super nu ya, menung, tafakur ya. Betul. Mudah-mudahan asa hoyong ya. Bismillah, Pak Uyun, Prof. Ibu Dokter Ipa, ayo, Mari, Prof. siap-siap. Mumpung, Agustus. mumpung Pak Ismail nih. Agustus, Ya. Kemudian gimana? berikutnya, Hmm. Pak Prof, Agustus ya, kosong nggak? Sudah ada nih jadwalnya. Nggak apa-apa, saya coba. Agustus. Ya, kalau seminggu mah bolos aja lah. Kalau udah komo, Tanggal Pak tanggal Ismail 5 ini sampai tanggal 9. Ya, 5 setiap sampai bulan, Agustus. setiap bulan ya, setiap bulan memang ini acaranya. tanggal 5 Angkatan sampai 21. 9. Iya. Terus gajian lah insya Allah. Pak Ismail ini disertasi itu harus menghasilkan produk ya. Betul. Produk penelitiannya apa sini? Saya pengen punya Kebaruannya apa? novelty-nya maksudnya. Ya, kenapa itu Tentu ya? ya, tentu untuk novelty-nya saya mengambil di sini menulis model model apa namanya? Program bagi lansia dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kedepannya pengen pesantren Pak Prof. Ya, Karena pokoknya Pak Ismail, ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan biasa muncul di tertutup ya. siap. Produk penelitiannya apa, kemudian ingredient teorinya apa, kemudian novelty-nya apa, Siap. kemudian kontribusi Pak Ismail melakukan penelitian terhadap lembaga itu apa, gitu ya. Iya, Itu harus bagus dijelaskan. Kalau yang tadi sudah bagus, yang menjelaskan, yang melatar belakanginya kan tadi sudah iya, jelas. Ya. Nah, hal seperti itu jangan dianggap mudah, sebab nanti pada saat sidang mah nggak iya. keteter. Tolong dipersiapkan yang baik ya. Siap, Pak Prof. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, saran masukannya tolong ditindaklanjuti secepatnya. Pak Ismail itu sekarang semester berapa? 6. Semester 6 sudah beres, Pak Prof. Ini Sampai kapan semester 6? sampai Juli ini. Akhir Juli udah langsung semester 7 gitu. Betul, kalau Agustus. kalau misalkan nggak beres di kemarin kata keuangan, ya kena in charge. Kalau kalau Agustus Kalau tidak beres. ya nggak kalau Juli nggak beres, misalkan masuk saya ke Agustus, itu kena in charge. Lumayan 6 juta itu. Bingung lagi Pak Prof. Yang untuk $1.000 juga ini belum. Ya, kalau Bismillah kita saya sih perjuangkan. tergantung surat perintah dari Kaprodi ya, Pak Uyun ya. Ada intinya mau membantu supaya jangan sampai terbebani lagi malah. Nah, gitu ya, terima kasih Pak Isbah. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan saran masukannya atas disertasi Pak Ismail Ardiawan. Jadi kesimpulannya saya minta pendapat pertama dari Ibu Dokter Ipa, apakah bisa dilanjut ke tahap berikutnya sidang tertutup atau Ya, bagaimana? baik, Silakan. Prof. Namun sebelumnya saya minta izin, Prof, menambahkan tadi ada yang terlewat di catatan saya. Ada di halaman 68, Pak Ismail. Tolong dibuka Pak Ismail. Baik. Ya, Halaman 68 ya. itu kita baru membahas di landasan kebijakan menurut Al-Quran dan juga Perpres, juga PP ya Pak ya. Betul. Alangkah eloknya kalau kita misalnya menghadirkan pendapat para pendapat atau teori yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dunia misalnya kan karena kita S3 ya. Nah, yang berkaitan dan relevan teori kebijakan di sini saya mengutip pendapat William Endan itu rasanya relevan karena di sana itu menyampaikan William Endan itu adalah proses sistematis kebijakan itu di situ untuk menilai kegunaan sosial dan kinerja suatu kebijakan. Berarti ini sangat erat dan relevan dengan program penelitian, tema penelitian yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi.
Nah ini mangga Pak Isma boleh memilih apakah teori William Enden atau teori Edward III. Silahkan Bapak di situ. Tetapi saya tetap kekeh di sini karena Bapak boleh bandingkan mana yang lebih relevan antara William Enden dengan Edward III. Ini karena kalau di William Enden itu sosialnya ya Pak yang kita garis bawahi karena Bapak ini adalah nuansa sosial ya. Kalau di Edward III di situ ada 4 hal yang melandasi, ada komunikasi atau kejelasan dan konsistensi. Ya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat, misalkan gitu. Yang kedua, jelas Pak Ismail dan kawan-kawan sebagai penyelenggara punya sumber daya, ya, yaitu apa? Ada staf, ada dana, dan juga ada wewenang sebagai pimpinan pesantrennya. Yang ketiga, menurut Edward III itu ada disposisinya, berarti sikap dan komitmen pelaksanaan sampai kapanpun, sehingga Pak Ismail di situ ada jadwal per bulan ya yang disampaikan kepada masyarakat. Gitu. Yang keempat, teori Edward III itu adalah struktur birokrasinya atau SOP menjalankan program. Nah gitu. Jadi monggo Bapak kaji apakah yang dua-duanya atau pilih satu yang sangat relevan dengan teori kebijakan yang Bapak sampaikan begitu ya, seperti itu. Baik. Karena ini barangkali akan dikonfirmasi ulang, Prof. Biasanya S3 itu apa ya, pendapat para tokoh dunia, biasanya kan begitu ya, biasanya Prof ya, Pak Haji Uyun ya. Jadi demikian biasanya kalau kita tanpa menggunakan teori-teori tokoh dunia, ya kurang lengkap rasanya. Kurang bumbu yang penyedapnya lah barangkali begitu ya, seperti itu. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Ipah. Jadi selanjutnya ini bisa dilanjut ya. Sidang tertutup atau bagaimana Ibu Dokter? Oh iya, baik. Alhamdulillah Pak Ismail sudah tata tulisnya sudah bagus yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Haji Uyun sudah bagus dan bisa lanjut Pak asalkan perbaikan dari kami bertiga ini betul-betul diperhatikan dan juga diperbaikilah istilahnya begitu ya Pak ya. Dan insya Allah komitmen beliau tinggi Pak terhadap kinerja akademiknya ya berhak untuk dilanjutkan. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter Ipah yang sudah menyampaikan tanggapannya. Jadi dilanjut ya. Berikutnya saya undang Pak Dr. Uyir Sauri. Terima kasih, Prof. Pada prinsipnya, Pak Ismail lanjut, Pak Ismail ya. Semangat 2 langkah lagi. Terus, jangan pernah menyerah ya. Terima kasih, mangga, Prof. Ya. Terima kasih Pak Dr. Uyir. Jadi dua sudah meloloskan Pak Ismail untuk melangkah ke tahap berikutnya sidang tertutup ya. Kemudian saya selaku promotor juga sama ya, akan mendorong Pak Ismail untuk bisa sidang tertutup ya. Asalkan saran perbaikan yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Pak yang lain ditindaklanjuti secepatnya. Lebih-lebih tadi Pak Ismail mengatakan harus selesai bulan Juli sekarang, kalau enggak tidak kena cas gitu ya. Sebenarnya kalau saya tergantung Pak Ismail ya Bu ya. Betul. Pak Ismail mau cepat atau tidak. Dan juga nanti saya nunggu surat apa dari direktur dari Prodi, dari dekan untuk bisa tahap berikutnya. Jadi kesimpulannya Pak Ismail alhamdulillah kami sepakat bisa dilanjut ke tahap berikutnya sidang tertutup yang jadwal waktunya akan ditentukan kemudian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan selesainya bimbingan bersama sebelum saya tutup, kami persilahkan Pak Ismail Ardiawan. Mungkin ada hal yang akan disampaikan kepada kami. Dipersilahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kami ucapkan dan rasa syukur ini pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentu kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nana Herdiana Abdurrahman MM selaku promotor yang Masya Allah semoga Allah sehatkan Bapak selalu, berkahkan usia, dimudahkan segala urusan dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Pun kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Ipah Khalijah atas bimbingan, masukan, saran yang Masya Allah
sangat-sangat berpengaruh dan mudah-mudahan jadi jariah Bu Dokter ya, atas masukan dan sarannya serta tak henti-hentinya juga mensupport. Masya Allah, tabarakallah. Pun demikian dengan Pak Dokter Sufyan Ats-Tsauri ya. Terima kasih banyak Pak Dokter di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas. Semoga Allah ganjarkan semuanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Eh, Hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita semua ini semua akan menjadi catatan sejarah. Namun yang Allah Subhanahu wa taala mintakan dari kita adalah ahsanu amala, yaitu sebaik-baik amal. Tentu kita menjadi sebagai manusia, eh, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam setiap perjuangan dan eh, apa namanya etapa kehidupan ini akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan hisab kita mudah dengan pertolongan ini. Dengan sebab ini, barang siapa yang kemudian memudahkan urusan seorang mukmin pun hamba, maka Allah juga akan memudahkan kelak urusannya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan ini juga akan kelak kita akan jadi bangga, kelak kita akan membanggakan hasil ini pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Terima kasih banyak kepada Unis juga. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isbal Ardiawan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bukan sidang ya, bimbingan bersama ini kami tutup. Semoga kerja Bapak dan Ibu sekalian menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan bimbingan bersama ini selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillah alamin dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, abdi permisi kasadayana. Nah, hatur nuhun Pak Dr. Ryo. Semangat, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Bu Dr. Ipa, sehat selalu. Sami Prof. Usaha ya Kak Bogornya. Siap Prof, ditunggu di atas. Abi di Kinten kayak ya nak Oh, jadwalnya. jadwal brosurnya ya. Ayah jadwalnya biasa ya jadwal ya. Ada Pak. Alhamdulillah. Abi di Insyaallah Kinten. Pak. Insyaallah. Ya insyaallah. Ya di-share aja brosurnya ya. Siap. Insyaallah untuk dipelajari. Sudah, mudah-mudahan kita bisa. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lab duluan Bu ya Ibu Ipa. Bangga Prof, Wilujeng Prof. Bisa Mi, sehat Bu. Oh, bangga. Ustadz pamit ya. Ya Bu Dokter, terima kasih. Satu lagi tadi yang terlewat Ustadz, itu prediksi untuk kata Nabi sebaiknya sabda Nabi. Ya. Sabda Nabi. Kalau kata itu untuk kita, untuk umatnya, kalau untuk beliau adalah sabda Nabi. Lupa tadi Ibu menyampaikan. Siap. Diksinya yang harus bagus, namanya untuk Nabi besar ya, begitu ya. Iya. Makasih banyak Bu Dokter. Untuk kalau firman, kalau untuk Rasul atau Nabi adalah sabda, gitu ya. Siap. Enggak, Wilujeng Ustadz perbaikan secepat mungkin karena ini sudah bagus lah, tinggal perbaikan sedikit-sedikit, begitu ya. Supaya waktunya seminggu bisa kira-kira. Insya Allah diusahakan, Bu Dokter. Ya, mudah-mudahan sehat Ustadznya, tidak ada hambatan apapun, lancar insya Allah ya. Amin, amin. Baik, kalau begitu Ibu undur diri ya, terima kasih. Hatur nuhun, Pak Ditya, Pak Andri, Bapak Kaprodi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Pak Adi, Pak Randi, maaf dikoreksi. Ustadz pamit ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randi, hatur nuhun pisan, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.